Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore, Ayah, Bunda, Akang, Cece, dan Wadia Balat Maca semua. Kita ketemu lagi di Bincang Petang edisi yang ke-6. Obrolan ringan, membuka wawasan. Kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang membuat kita miris sebetulnya ya Biuki ya. Beberapa hari lalu kita tahu ada sebuah berita yang luar biasa ya Biuki ya, yang membuat kita merasa sedih gitu, terenyuh ya. Ada peristiwa anak yang meninggal dunia karena saat sedang didampingi belajar secara online dan yang menjadi tersangkanya adalah orang tuanya. Ini sebetulnya berkait banget sama apa yang kita bahas di awal-awal ya. Kita membicarakan tentang judul-judulnya saya lupa lagi tentang bagaimana mendampingi yang asik tips dan trik ya orang tua supaya bisa mendampingi anaknya, dan tidak hanya anak yang merasa asik, orang tuanya pun merasa enjoy menemaninya. Tapi ternyata yang kita khawatirkan muncul beritanya belakangan. Memang satu hal yang menyedihkan, Ayah, Bunda, Akang, Cece, peristiwa kemarin ya. Dan kalau kita merunut sejarah Biuki dari beberapa tahun yang lalu, sebetulnya peristiwa anak yang meninggal akibat kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya itu ternyata tercatat sudah beberapa kali terjadi gitu ya. Yang paling fenomenal mungkin di zaman kita tuh ada kasus Ari Hanggara. Betul, mungkin Ayah Bunda masih ingat ya, beberapa tahun lalu, tepatnya itu di bulan November kejadiannya, di bulan November tahun 84. Itu seorang anak yang berusia 10 tahun kalau nggak salah, itu meninggal dunia. Dia bernama Ari Hanggara, dan pelakunya saat itu adalah ayah kandungnya sendiri. Saat si anak ini ditemukan, itu ada 40 luka tubuh di seluruh tubuhnya. Itu ada 40 luka. Dan itu tahun 84. Tahun 1987 ada kejadian juga di Kampar, Riau. Itu nama anaknya adalah Iman Wanto. Dan usianya itu baru 3 tahun 2 bulan. 3 tahun 2 bulan. Kenapa itu, Mang? Ia menjadi korban karena alasannya adalah si anak itu sering BAB di celananya. Gitu. Dari kasus peristiwa itu dia kemudian mendapat siksaan dari kedua orang tuanya, dan kemudian dia meninggal. Dan ini ada hal yang unik, bukan unik itu ya, yang menjadi alat media untuk kelakuan kasar dari orang tuanya itu adalah sapu gitu. Di anak ini pun Iman Wanto ini dia meninggal karena kekerasan dengan menggunakan gagang sapu. Gagang sapu, betul. Tahun 1987. Tahun 90 ada yang namanya Yuda Arnoldi. Nah, dia usianya 5 tahun. Sama pelakunya kemudian adalah sang ayah ya, yang sangat menyedihkan saat ditemukan si anak ini luka di paru-parunya karena ada 4 tulang rusuk punggung yang patah, yang kemudian melukai paru-paru. Merobek. Ya, merobek. Itu karena kemudian diketahui bahwa si anak itu diinjak. Itu sehingga melukai paru-parunya, organ dalamnya. Tahun 96 di Semarang, anak yang juga berusia baru 3 tahun, tapi ini terselamatkan, alhamdulillahnya ya. Dia hampir saja, kalau beberapa menit kata petugas medis, telat beberapa menit dia bisa meninggal gitu ya. Tapi untungnya dia diselamatkan. Sama dia banyak memar di tubuhnya, kemudian bagian dadanya juga ada bekas memutih karena melepuh akibat siraman air panas. Usia 3 tahun. Dan yang heboh kemarin mungkin 2015 ada yang namanya Angelin. Yang di Bali ya? Yang di Bali, betul. Itu korban kekerasan di rumah juga.
Nah, Angelin dan Ari Anggara itu sempat difilmkan ya. Kita ingat mungkin Ari Anggara ada filmnya dan Angelin juga ternyata ada filmnya. Dan ternyata belakangan juga masih ada yang mungkin nggak terlalu booming beritanya ya. Yaitu yang kejadiannya ada di Karawang. Usianya anaknya baru 1,5 tahun. Jadi beberapa tahun ke belakang itu sudah tercatat beberapa anak korban kekerasan di rumah tangga yang akibatnya kemudian meninggal dunia. Nah, itu yang ketahuan, itu yang terdaftar, ada listnya gitu. Nah, kita nggak tahu yang di luar itu nggak tahu berapa banyak. Ya? Nah, itu yang meninggal dunia. Yang ternyata di catatan kasus kekerasan anak di rumah tangga gitu ya, itu ternyata ada banyak. Selama pandemi aja dicatat di sini VOA, Voice of America mencatat bahwa selama periode Januari sampai Juli 2020 itu tercatat ada 4.600 kasus kekerasan anak yang terjadi di rumah. Gitu. Maaf, 4.600 kasus pada anak. 60% diantaranya terjadi di rumah. 60% dari 4.600 dari 4.600 itu 60% kejadiannya di rumah. Dan kalau kita runtut, kita list, 1.111 itu kekerasan fisik, 979 itu kekerasan psikis, dan yang luar biasa ini ternyata 2.556 itu kekerasan seksual, 68 eksploitasi pada anak, 73 perdagangan anak, dan 346 kasus penelantaran anak. Jadi ini luar biasa dalam rentang waktu Januari, satu semester Januari sampai Juli ini terdapat 4.600 kasus. Itu yang tercatat di VOA. Kalau KPAI mencatatnya ada 3.087 kalau nggak salah ya. Di VOA lebih banyak. 3.087, betul. Nah, ini yang akan kita bahas, akan kita obrolkan ya tentang perilaku kekerasan ini di sore hari ini, Bu Yuki. Jadi mudah-mudahan ini juga jadi insight buat para orang tua, buat kita semua ya. Kami berharap kejadian ini tidak lagi berulang. Ini kasus yang terakhir ya terjadi pada anak-anak kita gitu. Karena kan mereka tuh bukan milik kita ya, mereka amanah yang dititipkan orang tua gitu. Untuk dijaga, untuk dirawat sedemikian rupa. Nah, mungkin kita awali dengan judul, Bu Yuki ya. Judul kita kali ini adalah mencegah frustrasi biar nggak agresi. Nah, mungkin perlu dijelaskan dulu, Bu Yuki, kenapa dua kata kunci ini ya, frustasi dan agresi, kita jadikan judul di kali ini. Ya. Gitu. Wilujeng sonten, ayah bunda, akang cece, kenapa kita mengambil judul frustrasi dan cegah frustrasi biar enggak agresi. Karena kalau dari sudut pandang psikologi nih Mang ya, itu ada satu paradigma atau satu teori gitu yang mengatakan bahwa frustrasi itu biasanya akan mengarahkan pada tindakan agresi. Walaupun memang nggak selalu sih ya, tidak selalu rasa frustrasi atau kondisi frustrasi akan menyebabkan seseorang langsung saja bertindak agresi. Nah, barangkali kita definisikan dulu ya, frustrasi itu apa. Nah, kayaknya perlu diluruskan dulu. Kita seringkali mengatakannya sebagai frustasi, padahal sebetulnya yang benar adalah frustrasi ya. Jadi frustrasi ini adalah keadaan tidak nyaman, keadaan kecewa yang disebabkan karena terhalangnya seseorang ya, gagalnya seseorang dalam berproses untuk mencapai tujuan atau goal yang diinginkan. Gagal mencapai tujuan. Iya, jadi sebenarnya kecewa gitu kan ya, pada prinsipnya itu adalah rasa kecewa. Nah, kemudian rasa kecewa ini mengarahkan kepada perilaku agresi. Perilaku agresi itu apa? Perilaku baik secara verbal maupun tindakan non verbal
yang memang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Oh, memang tujuannya menyakiti. Jadi kalau bertujuan berarti disengaja, gitu ya. Disengaja aku pengen mukul, ya makanya ngambil alat bantu atau apa, pengen rasa sakit ini dirasakan gitu ya, karena kitanya kecewa gitu. Jadi seperti itu, Mang. Jadi bisa dikatakan ini pelampiasan ya? Karena frustasi dia harus melampiaskan ke orang lain atau gimana nih Bu? Sebetulnya agresi itu sendiri juga ada yang bentuknya jadi perilaku yang terbuka, ada yang enggak gitu. Jadi ada agresi ke diri bahkan ya, ada yang keluar gitu. Jadi kalau misalnya kata Mang Idon tadi pelampiasan, memang di beberapa keadaan bisa aja gitu ya. Misalnya ketika kita marah, kita pengen kita kecewa, rasanya pengen marah, tetapi untuk menyakiti orang yang membuat kita kecewa itu tidak mungkin karena dia terlalu besar, terlalu sehingga misalnya nih sebagai contoh, misalnya ketika seorang istri disakiti oleh suami gitu ya, kan biasanya laki-laki tuh secara umum kita akan menganggap tenaganya lebih besar gitu kan ya, apalagi kalau badannya lebih besar gitu, sehingga ketika si istri tidak mampu bertindak agresi gitu ya untuk menyatakan rasa frustrasinya, melampiaskan ke suaminya nggak bisa. Jadi pelampiasannya biasanya ke anak, karena anaknya kan ya, anak namanya anak ya, lebih kecil, lebih lemah kayak gitu, sehingga itu dalam situasi itu bisa dikatakan pelampiasan, yaitu kepada orang lain, bukan kepada orang yang sebetulnya menyebabkan dia merasakan frustrasi gitu. Nah, semakin tinggi frustrasi, peluang untuk memunculkan perilaku yang makin agresif semakin besar gitu. Dan saya dulu pernah baca buku ya, tapi udah lupa lagi. Konon ketika kita melampiaskan kemarahan itu bukannya makin dilampiaskan tuh makin reda, malah makin bertubi-tubi gitu loh. Tapi agak nggak yakin juga ini bacanya di buku apa, lupa aja, tapi itu tuh malah makin merangsang kita mengeluarkan semua amarah gitu loh. Ya mungkin itu memang kejadian yang terjadinya kayak seperti itu ya. Begitu orang memukul sekali teh jadi malah nggak cukup, makanya kan apalagi kalau orangnya ngelawan. Kebayang si anak nggak akan meninggal hanya dengan satu kali pukulan kan gitu, berarti artinya dia terus melakukan itu. Ya, jadi mungkin teori itu tadi, dia semakin frustasi, semakin sering itu mungkin ya itulah yang kejadiannya seperti itu ya, terus berulang. Ya, kalau di situasi ini Biuki mah nggak berani sih ya mengatakan bahwa ini tujuannya memang ingin membuat dia bertujuan menghilangkan nyawa ya, maksudnya tidak ada pasti seorang pun yang niatnya pengen biar dia meninggal, enggak sih gitu, tapi cuman kesel aja, misalnya ini kok tangannya kayak kasus anak kecil yang menggambari mobil ayahnya gitu kan, kan kemudian tangannya yang di punishment ya, dipukul tangannya gitu. Perilaku agresi ayahnya memukul tangan anaknya. Tapi sebenarnya tidak bermaksud seburuk itu, tetapi ketika saking ya itu tadi, ketika ada sesuatu yang dia persepsi dia tentang benda tertentu ya, kalau tadi kasusnya di anak yang menggambari mobil ayahnya. Nah, di sini kan persepsi si ayah tentang mobil ini, bagaimana nilai mobil itu buat si ayah. Nah, si frustrasi ini yang tadi Biuki bilang, Mang, semakin tinggi, semakin besar rasa frustrasi, itu akan semakin berpeluang membuka perilaku agresi yang lebih besar lagi tuh, karena frustasi itu disebabkan oleh beberapa valensi kali ya. Jadi semakin kan tadi kaitannya frustasi itu dengan perasaan gagal mencapai tujuan ya. Selama proses mencapai tujuan itu ada gagal. Nah, itu tergantung dari seberapa sering gagalnya Mang. Gitu, dan seberapa parah kegagalannya gitu ya. Kalau gagal melulu, gagal lagi itu makin sering gagal, makin
frustasinya kan makin sebel. Dan kalau misalnya gagalnya karena diri sendiri, kira-kira agresinya akhirnya ke siapa? Ke diri sendiri. Ke diri sendiri kan, marah gitu. Kok aku tuh, ya kalau secara verbal aku bego banget sih, aku GOBLOK apalah gitu ya, sampai mukul-mukul, jeduk-jeduk apa macam-macam gitu. Itu agresinya ke dalam. Tapi kalau penyebab frustrasinya adalah misalnya dosen nih gimana gitu misalnya ya, atau guru ini gimana sih, kan ini udah tetap aja ada. Itu verbal. Tapi intinya adalah mengeluarkan rasa tidak nyamannya itu gitu ya. Dia kecewa gitu. Kecewa atas diri sendiri atau orang lain. Nah, kemudian selain tadi ya, seberapa katakanlah seberapa parah kegagalannya, seberapa sering dia gagal juga mencapai tujuan. Lalu yang berikutnya adalah seberapa dekat jarak dia untuk mencapai tujuannya. Jadi tinggal selangkah deh gitu kan, semakin deket terus tiba-tiba gagal. Itu kan kebayang gitu ya, yang udah hampir 3 hari lagi nikah nggak jadi. Atau misalnya inilah, katakanlah kalau misalnya kita nih ngerjain tugas, bikin paper misalnya gitu ya. Ini yang ayah bunda yang mahasiswa ini dulu ya. Skripsi misalnya. Ada tugas harus dikumpulin nih, deadline udah deket. 15 menit lagi udah ke print tuh beres. Dijilid. Nah, pergi ke toko jilid, tinggal sedikit lagi, 10 menit lagi. Ngantri lah, perekatnya, lakbannya habis lah. Kalau di copy dulu paper jam lah, kayak gitu kan. Wah, makin rasanya kalau nggak nahan diri, kayaknya pengen maki-maki kan ke tukang fotokopinya gitu. Jadi bahkan ketika hal-hal semacam itu gitu ya, ketika udah deket, udah hampir sampai ke tujuan, tinggal sedikit lagi, itu makin kita tuh makin tergoda untuk marah gitu kan, agresi. Nah, lalu yang terakhir adalah seberapa kuat gambaran kita, imajinasi kita tentang enaknya, indahnya kalau si sasaran itu tercapai gitu, goal itu tercapai. Jadi udah kan kebayang indahnya, tiba-tiba gagal. Gondok gitunya, cek orang nama, bertanduk gitu kan, jadinya teh lebih marah lagi. Nah, jadi walaupun tidak selalu frustasi itu kemudian berbuah agresi, karena kan agresi pada akhirnya ketika itu adalah pernyataan rasa marah, rasa tidak nyaman, itu tentu saja terkait dengan kontrol gitu ya, terkait dengan kontrol diri seseorang gitu Mang Idon. Jadi itu ya koneksinya antara frustasi dan agresi. Itu ya hinya itu turun we. Dan ini pesek ya jadi. Nah mungkin ini kita kerucutkan ke kasus yang kita bahas hari ini ya. Nah jadi penyebabnya kira-kira tadi frustasi, terutama mengerucut ke belajar di rumah. Itu kan kasusnya kalau saya lihat sih jadi penyebab frustasinya jadi lebih kompleks gitu ya. Saat kita belajar di kondisi luar pandemi gitu ya, yang itu terjadi kan? Ini terjadi gitu ya. Orang tua yang subuh pendek gitu ngajarin anaknya yang nggak bisa itu pasti marah gitu ya, jengkel, kasar dan sebagainya. Nah plus sekarang kan situasinya jadi double gitu. Si anak kan jadi total belajar di rumah. Semua pembelajaran di rumah didampingi orang tua. Artinya orang tua kan jadi guru gitu. Sementara nggak semua orang tua punya kemampuan untuk mengajarkan materi sekolah ke anak. Situasi pandemi itu punya efek-efek lain juga yang bisa menyebabkan frustasi ya, ekonomi lah gitu ya. Kemudian orang tua tadi nggak bisa mengajarkan. Jadi gimana nih kalau dikaitkan dengan situasi sekarang di pembelajaran? Jadi ketika dikaitkan dengan kondisi sekarang, bayangkan saja gitu ya, orang tuh kan beda-beda ya Mang ya. Gitu. Katakan misalnya kita ngobrolin orang tuanya dulu nih ya. Orang tuanya dulu ketika kita menghadapi situasi pandemi macam ini. Kan kita tuh ada yang tipenya senang sosialisasi ya enggak? Ya. Senang main, jalan-jalan, me time lah ke salon gitu kan, manicure, pedicure, lari pagi, apa kayak gitu, main nonton gitu kan. Melepas penat. Sekarang cut off semua. penat tenaga enggak lewatin macet lagi, enggak kayak dulu gitu ya, karena misalnya sempat WFH. Tapi kan
sosialisasinya jadi hilang gitu. Terus ya tapi kan tetap ada misalnya apa sosmed. Tapi kan sosmed sekarang anak juga mungkin rebutan sama anak misalnya gitu ya. Sesekali mungkin dipakai buat anaknya daring gitu kan. Nggak semuanya punya gadget, device masing-masing gitu kan. Sehingga hal-hal semacam ini bisa mengganggu gitu. Itu pertama ya, misalnya me time hilang ya? Me time misalnya hilang karena semua ada di rumah ngumpul. Yang ya walaupun dengan nada bergurau, aduh ternyata WFH ya semua ada di rumah, di dapur nggak berhenti cuci piring. Padahal main tadi ngeluh sebetulnya. Iya, semua ngumpul tapi kerjaan tuh ada. Jadi gitu banyak, kan. Nah gitu. Jadi tentu saja ini apa ya, situasi-situasi yang menjadi stresor ini ya membuat goal-goal tertentu yang tadinya dibayangkan misalnya tadinya kalau misalnya sebelumnya pas sebelum pandemi misalnya ada rencana pengen inilah gitu ya, ngumpulin dari gaji yang sekarang mau ini mau itu, ternyata nggak bisa. Udah gitu gaji katanya diturunkan juga, dipotong sekian persen. Itu kan membuat aduh gitu, udah gitu. Ini gaji dipotong, kalau kemudian putus kontrak kan tamat. Nah, ya itu dia kan, jadi lebih ini lagi frustasinya. Jadi kan kita bisa membayangkan ya Bunda di rumah, ketika situasi seseorang sebegitu katakanlah berubahnya gitu ya, drastis gitu ya. Ya sebetulnya peluang untuk frustrasinya menjadi besar. Gitu ya. Tentu saja ketika dia memang kan frustasi ini kecewa, dan kecewa itu akan semakin besar kalau kita memang bergantungnya kepada manusia. Itu masalahnya gitu ya. Jadi ketika bergantungnya betul-betul ke situ ya ya memang kecewaannya akan besar lah gitu ya. Nah, ketika kita menghadapi situasi ini, balik lagi ya tadi ya, katakanlah misalnya tadi si istrinya itu, misalnya istrinya yang kerja, kemudian dia harus di rumah, ternyata juga misalnya kena dia yang harus dirumahkan, perusahaan bikin kebijakan untuk mengurangi pegawai misalnya. Udah gitu suaminya juga ternyata mendapatkan hal yang sama, harus berpikir gimana caranya memperoleh penghasilan gitu kan, karena anak-anak tetap harus belajar gitu. Alhamdulillah sekarang kuota udah dibantu sama pemerintah gitu kan ya. Ya tapi pasti nanti ada jalan keluar sehingga memang tunggulah, tenang gitu, tenang dulu kan. Semua juga sempat kaget dulu ya seperti itu. Tetapi kan kemudian ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Dan kita pun sebetulnya kan dari hari ke hari ada upaya bisa menyesuaikan lah sedikit-sedikit. Ada yang berhasil barangkali ya, ada yang belum, masih berproses. Nah kemudian uniknya lagi ditambah dengan tadi ketika anak BDR, orang tua diharapkan menjadi guru di rumah. Nah tentu saja katakanlah kalau misalnya kita berangkatnya dari yang tadi ya, dari bayangan tentang goal yang tadi indah-indah itu ya, yang penyebab frustasi yang tinggi nih. Kalau misalnya membayangkan bahwa aduh nih anakku udah kelas 6, udah mau sekolahnya mau dimasukin ke sini, aduh sana teh nilainya harus begini gitu ya. Itu dalam situasi normal nih. Ternyata pandemi, ternyata harus di rumah. Aduh ini gimana ya, sistem masuk sekolahnya jadi kayak apa ya gitu kan. Itu membuat akhirnya yang tadinya guru privat misalnya masih mau, ternyata ada kebijakan semua harus dilakukan online juga gitu. Si anak ternyata nggak bisa ngikutin pembelajaran online, harus didampingi banget sama gurunya, ketemu kayak gitu loh. Ya jadi yang tadinya dibayangkan akan indah ternyata ada hambatan. Kemudian misalnya kayak misalnya gini lah, jangan yang kelas 6 misalnya, atau yang kelas 1, kelas 4 yang sejak awal sudah, aku kan niat masukin anak ini sekolah tuh untuk diajarin sama guru, ya enggak sih gitu. Udah nggak ada yang daftarin sekolah pengen ngajar sendiri kan gitu. Jadi pasti daftarin sekolah, cari sekolah yang bagus, harapannya diajari oleh guru-guru yang pandai-pandai, guru-guru yang bagus mengajarnya kan seperti itu. Tapi ternyata harus sama orang tuanya, harus sama orang tua malah dibalikin ke kita. Nah ketika kita punya harapan bahwa ini nih harusnya teh guru yang ngajar ini teh bukan saya, kebayang nggak pas ngajarinnya? Udah gitu teh nggak bisa ngajarinnya, udah kitanya nggak bisa mampu, gitu ya, tapi harapan tinggi, anak nggak bisa.
Kebayangkan? Kalau anaknya misalnya kita nggak bisa ngajar, suami kita bisa, pasti tuh ada substitusinya. Tinggal nunggu aja ayahnya kapan bisa gantian ngajar gitu kan. Tapi kalau ayah udah, mama welah, anak mau urusan mama, ayah mau urusan kerjaan ini, gitu kan. Ayah juga ini sibuk ini, apa WFH atau apa gitu kan. Akhirnya dia lagi, belum kerjaan dapur, belum mikirin, aduh ini harus ada cicilan yang belum kebayar lah gitu ya, karena dia berhenti kerja dan sebagainya. Jadi akan sangat bervariasi pada setiap orang, sehingga si derajat kefrustrasian ini kemudian tidak bisa terbayangkan oleh orang lain. Apalagi yang satunya lagi nih, tentang ketika frustasi itu kemudian bisa memungkinkan seseorang melakukan tindakan agresi, maka sejauh mana kontrol orang itu, gitu ya, kontrol orang itu terhadap kemarahan dia. Sehingga memang sejak awal itu kita dari mulai yang pertama kan tenang, sadar, tarik nafas dulu gitu ya. Ini pun termasuk yang harus dilakukan. Gitu Mang Idon. Nah, ya luar biasa sih. Saya sih membayangkannya memang apa ya? Jadi bebannya jadi akan lebih banyak gitu. Penyebab frustasinya akan lebih banyak gitu di saat pandemi ini, sehingga tekanan itu akan semakin bertumpuk gitu di orang tua. Dan yang sebetulnya yang kami khawatirkan di awal yaitu tadi kenapa kami mengangkat tema tentang tips dan trik mendampingi anak supaya nggak kejadian gitu ya. Dan ya itu karena udah kebayang gitu, kita kan nggak tahu nih pandemi itu akan seberapa lama ya. Iya, betul. Diprediksinya mungkin akhir tahun. Tapi apakah itu bisa diyakinkan bahwa akhir tahun itu akan selesai, kan belum tentu juga. Nah, apakah kita mau gimana nih, orang tua kan harus siap-siap artinya kan gitu. Kita harus selalu mendampingi anak karena bisa jadi pandemi ini akan panjang gitu lakonnya. Dan ini juga Mang Idon, kesadaran tentang pandemi itu belum tentu selesai di Januari, itu jangan dijadikan sebagai suatu goal lagi ya. Nanti Januari benar. Saya mau gini, kalau ini nanti saya mau gini. Betul. Jangan, karena ya sebaiknya tidak seperti itu. Khawatirnya kemudian kecewa lagi. Betul. Kan gitu memang nggak ada yang berharap pandemi ini akan panjang ya. Kita berharap pengennya besok teh udahan gitu. Tapi kan ini satu hal yang unpredictable dan belum ada solusinya seperti apa ya. Kita harus menyiapkan segala sesuatu hal untuk kehidupan kita akan lebih baik gitunya. Nah dan kita harus siap-siap artinya gitu. Artinya orang tua harus selalu siap jadi guru di rumah sampai nanti kita menemukan sistem yang memang lebih baik seperti apa. Gitu. Nah, kira-kira tadi sumber frustrasinya Biuki selain apa tadi ketidakmampuan orang tuanya ini belajar, ekonomi. Apakah ada hal-hal yang lain yang kira-kira bisa membuat orang tua itu lebih tertekan lagi dengan situasi sekarang sehingga dia akhirnya melampiaskannya ke anak? Sebetulnya kekompakan di dalam keluarga ya. Hubungan komunikasi antar pasangan ya, karena tentu saja kita kan sekarang semua lagi dirumahkan ya dalam tanda petik gitu, sehingga kan yang tadi bayangkan yang pada dasarnya semua suka berkomunikasi, suka curhat ke teman kerja gitu ya, ke sahabat, tiba-tiba harus di rumah, semua juga disibukkan dengan urusannya masing-masing gitu kan, kayaknya barangkali akan sangat beruntung kalau masih bisa curhat ke sahabat-sahabat. Tapi kalau misalnya enggak, sebetulnya yang paling bisa diandalkan adalah pasangan kita di rumah. Jadi dengan suami, dengan kalau misalnya punya anak yang paling besar, misalnya yang sudah dewasa, bisa juga. Atau kita ada ayah dan ibu kita masih tinggal di rumah ya, untuk sekedar bercerita saja gitu ya, minta pendapat atau curhat saja barangkali masih bisa ya sedikit melonggarkan. Tapi yang paling utama sih sebetulnya dengan pasangan. Jadi jangan sampai salah satu pihak merasa beban
beban-beban selama anak melaksanakan PJJ atau belajar dari rumah ini seakan-akan semuanya dibebankan kepada si ibu atau si ayah saja gitu, karena bisa jadi sih gitu, tidak menutup kemungkinan ada kerja, juga ibunya yang misalnya masih bekerja dan karena satu dan lain hal malah justru ayah yang harus di rumah. Jadi sih seperti itu menurut saya, Mang Idon. Difungsikan tadi pertanyaan Mang Idon adalah apa yang bisa meningkatkan rasa frustrasi itu? Ya ketika komunikasi di dalam rumah itu tidak berjalan dengan baik gitu ya, sehingga tidak ada kesempatan untuk berkeluh kesah ya, bercerita tentang perasaannya hari ini apa, beban yang dirasakannya apa gitu ya. Sekedar untuk didengarkan, sekedar untuk mendengarkan. Setelah didengarkan keluhannya kemudian merasa ada support gitu ya, ya sabar gitu ya, anak kita kayak gitu, mungkin coba caranya kayak gini. Karena sebetulnya kalau misalnya kita bicara lagi tentang tujuan dari BDR-nya sendiri kan sebetulnya kita mendampingi anak kita gitu ya, kita mendampingi anak kita yang di situ tentu saja ada pasti gaya ibu dan ayahnya yang juga dimiliki oleh anak kita gitu ya, sehingga siapa tahu ketika kita mentok ngajarin anak kita dengan cara yang kita tahu, siapa tahu pasangan kita tahu celahnya. Coba pakai cara kayak gini, gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi yang bisa menjadi sumber stres, tekanan tadi itu selain skill kitanya, kemudian pasangan kita, kondisi dengan pasangan kita, kondisi anak juga gitu. Itu termasuk hal yang saya rasa kekecewaan dalam kasus yang tadi kita bawakan itu adalah bisa jadi ibu ini kan, kalau Biuki perhatiin Mang Idon di berita ya, dia bangun sejak pagi, anaknya juga disiapkan sejak pagi, suaminya bahkan masih tidur, kemudian mereka belajar bersama gitu. Jadi sebetulnya diawalinya udah dengan bagus gitu ya, si ibu ini mempersiapkan. Cuman yang tidak siap, ibu ini tidak siap dengan metode yang pas, atau dia karena barangkali banyak hal yang diperhatikan sehingga dia tidak sempat memperhatikan anaknya yang satu ini seperti apa, sehingga kebetulannya lagi itu kembar, sehingga dia bisa langsung membandingkan dengan kembarannya. Ketika yang satu bisa langsung ngikutin, dia diem aja, nah langsung lah gitu. Kan ada jelas pembandingnya gitu ya. Kalau anak kita cuma satu misalnya kan, nggak ada pembanding. Ini pembandingnya ada gitu. Jadi luar biasa betul ini ibu yang satu ini gitu, ketika dia mendampingi anaknya belajar gitu. Ya, jadi 3 hal tadi ya yang perlu perhatikannya, skill kita dalam mendampingi anak, komunikasi di dalam keluarga, sama kemampuan kita membaca, kondisi anak pengenalan ya. kita terhadap anak itu sangat kita berpengaruh terhadap tingkat frustasi dari orang tua. Betul. Dan ini harapan sebetulnya ya, ketika kayak tadi kalau kita misalnya masih ini teh harusnya tugas guru gitu, masih tetap nggak nerima ya. Penolakan kita semakin kencang terhadap tugas BDR ya, terhadap tugas kita mendampingi anak, karena di otak kita masih ini mestinya gurunya gitu. Itu tetap tetap akan membuat kita masih belum akhirnya belum menerima dengan baik amanah tadi gitu. Perasaan keyakinan kita terhadap kemampuan kita sendiri, kayaknya aku udah nggak bisa deh, udah itu teh gitu. Jadi memang kita kita ulangi lagi tadi mungkinnya, bahwa kita harus bersiap-siap untuk jadi guru bagi anak di rumah tuh benar-benar gitu, dalam jangka waktu yang nggak bisa ditentukan kan kapan gitu. Jadi sekarang mau wayahna kita men-set diri kita untuk jadi menerima sebagai guru. Artinya kita harus mengupgrade diri kita supaya bisa menyampaikan materi sekolah. Betul, gitu dan sebetulnya begini Ayah Bunda, kan kita pasti tahu ya bahwa kita tuh tidak berprofesi sebagai guru.
pelajaran yang kita dapatkan udah jauh berbeda dengan anak-anak kita, walaupun pernah gitu ya kita juga ngalamin pelajaran yang sekarang sedang dipelajari oleh putra-putri kita. Menurut saya tetap amanah itu diterima gitu, karena memang tidak memungkinkan untuk menyerahkannya kepada sekolah kan, orang sekolah udah jelas menyerahkannya ke kita. Tetapi artinya ketika kita memang nggak bisa, kita tetap minta bantuan kepada gurunya untuk lebih bisa menjelaskan. Betul. Kembali bagaimana ya caranya, kok anak saya masih belum paham ini gitu. Apakah ada step-step awal sebelum sampai ke situ gitu. Jadi komunikasi dengan pihak sekolah, dengan guru terutama ketika kita diminta untuk mengajarkan satu materi tertentu, itu sangat mungkin untuk dilakukan gitu. Dan barangkali tadi kalau kita kaitkan dengan harapan ya, membayangkan indahnya gitu ya. Jadi ketika kita ngajarin kan, aduh, yang enaknya itu pasti anak diajarin langsung ngerti, langsung tugasnya selesai gitu. Tapi anak tuh beda-beda gitu. Bisa jadi cara menjelaskan kita nggak pas sehingga anak tidak dengan mudah mengikuti, menerima dan mengerti ya, memahaminya. Oke. Gitu. Ya, memang PR yang luar biasa ya buat kita sebagai orang tua. Aduh, sebentar Akang Cece, ini ada terima kasih. Atur nuhun. Oke, siap. Oh, ada pertanyaan Yuki. Tadi juga ada yang menyimak dari Bekasi ya? Oh ya, dari tadi Cenela. Iya, terima kasih. Dan siapa lagi tadi tuh ya? Yang terima kasih yang sudah hadir di acara Bincang Petang ini ya. Ada Cekanela dari Bekasi, kemudian Mbak Dipi Kuron. Iya, Mbak Dipi, makasih. Ada pertanyaan ini dari Cekanela dari Bekasi. Apa yang bisa dilakukan orang sekitar untuk bantu melindungi anak-anak yang terancam KDRT dari orang tua? Jadi orang-orang di sekitarnya, tetangga mungkin lah ya, yang tahu ada kejadian KDRT gitu. Apa yang bisa dilakukan mereka? Secara kan agak pakewuh buat ikut campur masalah rumah tangga orang. Nah ini ada kejadian beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah 2 atau 3 September lalu, ada postingan video anak yang sedang dicambuk menggunakan selang ya, dan itu direkam sama nggak tahu tetangga atau orang lewat gitu ya, dan itu viral di media massa. Nah, ya itu tadi mungkin pertanyaan berkait itu, apa yang bisa dia lakukan supaya dia mencegah peristiwa itu? Apakah ya itu tadi mungkin sungkan kagokin urusan rumah tangga dan sebagainya. Nah, tapi nggak tahu apa yang bisa dilakukan untuk mencegah itu gitu, mencegah penyiksaan terhadap anak-anak itu. Ya, tentu saja kalau sedang berlangsung kita lihat situasinya sih ya. Kalau misalnya jauh-jauh sebelumnya kita sudah juga tahu bahwa di salah satu keluarga di sekitar kita itu ada yang memang cara pengasuhannya dengan kekerasan semacam itu, ya bisa aja kita dengan kalau misalnya menyempatkan untuk menanyakan ya, bertanya tentang hal-hal yang menyulitkan buat dia ketika pendampingan. Katakanlah kita kan lagi membahas tentang BDR ya gitu ya. Barangkali kita bisa membantunya dengan menjadi fasilitator gitu ya. Paling tidak mengamankan anak yang bersangkutan dulu gitu, ditarik dulu gitu ya. Mengapa harus ditarik dulu? Jadi ini bantuan yang bisa dilakukan oleh lingkungan adalah berusaha narik anaknya untuk memberikan waktu kepada ayah dan bundanya untuk tenang dulu gitu ya. Bahkan kalau misalnya memang kitanya cukup siap mental ya ketika kejadian itu sedang berlangsung, ya mau tidak mau ditarik dulu. Kalau misalnya kita dengan kekhawatiran akan keselamatan anaknya dan sebagainya, kita tarik dulu anaknya. Gitu, kita tarik anaknya, tapi ya tentu saja nanti setelah reda marahnya, nanti kita sampaikan maaf dan sebagainya gitu ya, agar supaya maksud kita kan ini sebetulnya menyelamatkan keduanya gitu.
Karena terus terang aja seringkali ketika seseorang sedang melampiaskan amarahnya itu udah nggak bisa mikir lah jelas gitu. Udah nggak bisa mikir dengan logikanya udah nggak jalan gitu ketika kemarahan yang pengen dilampiaskan itu udah nggak gitu ya. Nah, di UKI juga kan di apa T2, TP2A, P2, TP2A gitu ya. Mungkin ada prosedur yang bisa jadi ini orang apakah orang sekitar gitu. Kalau ada kejadian seperti itu, kira-kira prosedurnya gimana nih? Apa yang bisa dilakukan? Ya sebetulnya bisa melaporkan, tetapi kalau itu kan sekedar laporan saja ya. Terlalu lama mungkin udah lihat kejadian gitu ya. Jadi kalau misalnya yang seperti ini kan, apalagi kita kejadiannya sangat membahayakan fisik, dan sebetulnya sih saya lebih concern kepada mentalnya justru ya gitu. Mental anak. Jadi betul. Itulah ketika kita berpikirnya ke situ, itu bisa ditempuh juga, tapi sambil itu ditempuh sambil kita juga mengamankan gitu ya. Terutama dengan tetangga-tetangga kita yang dekat kan ya, pasti pertanyaannya Ibu Teh Karnela itu kan gitu ya, maksudnya yang sudah kenal. Kalau yang tidak kenal ya barangkali kita melaporkan ke sebetulnya nggak langsung P2 TP2, iya betul, Pak RT, Pak RW. ke wilayahan dulu, ke Pak RT gitu. Kita bisa sampaikan gitu ya. Terima kasih juga Ibu Kantika sudah hadir juga di Bincang Petang, dan ada pejabat Kota Cimahi yang ikut memantau, yaitu Pak Harjono. Oh iya, Pak Harjono. Terima kasih Pak Harjono yang bergabung. Sekarang mah sudah jadi Kadisdik Kota Cimahi. Oh, Kadisdik. Ya. Oh iya, selamat ya Pak ya. Selamat Pak Harjono. Iya. Nah, saya lebih ingin bicara tentang efek mungkin Bu Uki ya. Kan pasti ini ada efek yang menetap di anak. Begitu dia menerima perlakuan yang luar biasa, kekerasan saat dia belajar. Kalau saya sendiri ya, yang kebayang oleh saya saat si anak dikerasin dalam belajar, itu materi nggak akan masuk. Ya kan, kebayangnya. Dia malah akan jadi stres, malah akan bisa jadi marah sama orang tuanya. Apalagi kalau saya membayangkan posisi saya jadi si anak kembar. Peristiwa anak yang meninggal kemarin kan, itu kan anaknya kembar. Saat si ibu melakukan kekerasan ke anak yang satu, itu yang saudaranya kembarnya kan melihat gitu ya. Karena si ibu bercerita, dia bisa mengajarkan ke yang ini, dia mengerti, tapi keajaran yang ini nggak ngerti. Akhirnya dia melakukan kekerasan ke yang satu. Ini kan melihat. Itu saya nggak bisa kebayang bagaimana perasaannya saat si anak saudara kembarnya itu kemudian jadi, saya nggak bisa ngebayangin lah gitu ya, apa pingsan atau gimana. Itu kan kebayang apa efeknya, shocknya seperti, apalagi kalau misalnya dia ada ini juga, dia harus membuat laporan palsu, dipaksa untuk membuat laporan palsu untuk menguatkan alasan orang tuanya. Nah, kira-kira efek-efek apa saja yang bisa timbul ke anak gitu saat kita melakukan kekerasan gitu ya, baik verbal atau fisik atau apapun lah. Yang saya bayangkan kan pasti menetap gitu di kemudian hari. Gimana Bu? Betul sekali Mang Idon ya. Jadi seperti yang tadi Bu Uki sampaikan bahwa ketika kita perlu menolong tetangga kita yang sedang terjadi kekerasan ya, bahwa saat itu sedang terjadi kekerasan, maka kita menyelamatkan. Sebetulnya tidak cuma sekedar fisik yang diselamatkan, tapi sebetulnya psikis. Itu yang lebih penting justru Mas. Iya. Gitu. Kekerasan dampak terhadap psikis anak itu bisa macam-macam, tapi pasti ini berdampak. Bisa jadi kalau misalnya kekerasannya dari bentuk verbal aja, misalnya kamu mah apalah gitu ya, terkait dengan kemampuan dia mengerjakan soal gitu aja kamu mah nggak bisa gitu ya, atau ya kata-kata kasar lainnya, belum lagi sambil diciwit atau sambil dipukul, ini tangannya nggak bisa atau apa gitu ya, nulis gitu aja lama misalnya kayak gitu ya. Nah itu ke anaknya sendiri bisa merasa bahwa aku ini anak yang nggak bisa apa-apa, anak yang bodoh gitu ya. Aku anak yang bodoh, aku anak yang tidak diinginkan, bahkan juga aku dibenci, aku bukan menjadi anak yang membanggakan orang tua kayak gitu, sehingga yang muncul adalah konsep diri negatif, bad me. Aku bukan anak yang baik, aku bukan anak yang diinginkan. Aku tidak layak dicintai. Apalagi kalau yang melakukannya adalah orang tuanya gitu. Kemudian secara fisik juga sama gitu ya. Tadi fisik, psikis ya,
dengan verbal, belum lagi gesturnya kita, apalagi kalau cuman sekedar, bukan cuman sekedar ya, kalau hanya terjadi ketika pendampingan belajar, kemudian setelah itu baik-baik saja, mungkin anak kemudian ada, oh enggak kali ya, itu mah cuman kesel aja karena aku belajar gitu ya, pas tadi aku belajar nggak bisa. Tapi sebetulnya apa namanya, oh kita bicara dampak aja dulu ya. Dampaknya tadi seperti itu di satu sisi. Sisi yang lain adalah secara khusus ini tentang BDR-nya. BDR ini kan sebetulnya simulasi bagaimana support kita terhadap kegiatan, kebutuhan, perkembangan kognisi, akademik dan pendidikannya dia gitu kan. Nah, dan tentu saja kita berharap bahwa ini hanya bagian kecil kan dari perjalanan panjang dia di pendidikan. Kalau setiap kali dia didampingin belajar dan kalimat itu lagi yang terulang, kamu tuh nggak bisain, kamu tuh bodoh, kamu tuh, kira-kira besok-besok dia mau nggak ditemenin belajar, Mang? Kira-kira dia akan seneng nggak ketika dengar kata belajar? Sementara ini baru kelas 1 lah, kasus yang ini kelas 1. Kira-kira dia mau nggak kelas 2 belajar sama kita? Jangan berharap nanti si anak teh akan belajar di tingkat-tingkat yang lebih tingginya, kelas 1 aja dia udah stres gitu. Ini teh pas BDR deh, jabaning BDR teh panjang. Masih harus sama kita, coba anak sudah menolak, padahal impian kita tuh anak ini harus S3. Anak ini harus jadi dokter. Tapi kenyataannya di langkah yang cuman hari per hari ini kita masih nggak sanggup gitu. Ya kan? Jadi ayah dan bunda iringi harapan kita yang masih panjang ini, harapan besar kita ini dengan ya usaha kita gitu ya. Ini adalah langkah kita, upaya kita gitu. Mungkin kita nggak bisa ngajarin, tapi lewat doa kita, lewat sikap kita, ayo nak kita terus berusaha. Kita nggak bisa, ini ibu nggak ngerti juga nih yang ini, nanti ibu tanya sama bu guru ya gimana gitu. Atau kita cari buku lain misalnya, kita cari sama-sama belajar gitu ya. Atau kalau misalnya kita kayaknya belum kejawab juga ya tadi tuh tentang efeknya ya. Nah saja? Kemudian tadi ya yang pertama adalah dia punya konsep diri negatif. Yang kedua adalah tadi motivasinya turun, menjadi jelas turun. Dan yang lebih parah lagi adalah dia akan meniru polanya kita. Iya. Bayangkan kita nanti punya cucu dan cucu kita nanti akan diperlakukannya seperti itu sama anak kita. Mudah-mudahan nggak kagak pakai BDR nanti Maya, tapi pasti peluangnya akan begitu. Karena apa? Karena dia tidak belajar bagaimana, ada nggak sih alternatif ngajarin anak yang lain selain gayanya ayah dan ibu saya yang marah-marah, yang bilang saya bodoh, yang saya dicubit, telinga saya dijewer, tangan saya dijepret karena saya nggak bisa nulis yang cepat gitu. Peluangnya seperti itu. Cuman alhamdulillahnya Mang Idon, Allah tuh baik pisan. Kepada anak-anak yang masih sangat muda ini, Allah kasih lupa kan sama kita. Allah kasih lupa sama kita untuk bisa kemudian menghilangkan hal-hal yang ingin kita lupakan. Gitu ya. Dan anak-anak ini sok anak-anak muda. Tadi pagi misalnya dimarahin, dijewer, dah siang teh nyari mamahnya lagi atuh. Mama minta uang, mama peluk. Padahal tadi pagi teh habis dijepret karena dia ngompol misalnya gitu. Segitunya gitu. Jadi anak-anak ini sangat cair banget perasaannya, sehingga apabila ayah dan bunda kelepasan ya, terlanjur melakukan ini sebelumnya, pernah melakukan hal-hal semacam ini, segeralah peluk, minta maaf saat itu juga. Tapi jangan diulang lagi. Ya bahwa kita mungkin masih akan mengulang karena kita perlu menyesuaikan gitu ya, mencari cara yang baru. Ya tapi ya jangan sering-sering, mintalah maaf. La tadgob walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Jadi itu yang kita pegang gitu, anak kita adalah amanah. Walaupun kita nggak bisa, ya kita pokoknya upayakan.
ketika kita berupaya untuk mengajarkan sebaik mungkin walaupun kita nggak ngerti, ibu nanti tanya dulu ya nak ke bu gurunya, ibu belum ngerti nih yang ini kayak gimana, ibu belajar dulu, nanti kalau ibu udah ngerti ibu juga ajarin ke adik gitu. Jadi anak tuh ngelihat, oh kalau nggak paham tuh ya belajar gitu, belajar dulu, berusaha dulu, bukannya dimarahin. Ini kan seringkali kitanya nggak ngerti, anak nggak ngerti, beki dimarahin, anak makin nggak bisa mikir gitu kan. Lagi dimarahin, siapa sih yang bisa mikir? Nggak ada. Nggak ada, kitanya juga malah jadi hilang kendali gitu kan, hilang kontrol. Kayak gitu Mang Idon efeknya tuh. Luar biasa ya, 3 hal tadi ya sebetulnya yang jadi catatan Akang Cece, bahwa ada 3 hal utama yang bisa menjadi terdampak pada anak. Yang pertama adalah self esteemnya ya, dia PD-nya akan drop, dia bukan orang yang disayangi, dia bukan orang yang diinginkan, juga bukan orang yang baik gitu ya. Yang kedua, motivasi dia untuk belajar, untuk menjadi impian orang tuanya gitu ya, mungkin itu akan jadi hilang juga. Dan yang ketiga, dia akan meniru pola kita dalam menjadi mengajarkan atau menjadi pendamping anak untuk belajar nanti di masa depan. Jadi meniru pola marahnya juga. Kan kita sendiri nggak mau cucu kita nanti diperlakukan sama-sama kayak kita memperlakukan anak kita ya. Ini luar biasa. Tapi tidak terasa ini Bu Uki sebetulnya. 10 menit lagi. Oh 5 menit lagi. Ya Allah ya, ternyata waktunya cepet banget ya. Cepet banget dan itu. Kita lihat dulu, ada lagi yang masuk. Ini ada lagi dari Ibu Ripah ER. Oh iya. Sangat bermanfaat. Alhamdulillah, barakallah, terima kasih. Nah, dari C Selfie mungkin ya, ucapan kita untuk anak adalah doa. Betul sekali ya. Iya, betul. Bahwa apa yang kita ucapkan ke anak itu bisa jadi doa kita buat anak. Bahkan kita menamai anak itu sebetulnya juga doa ya. Dan apa yang kita ucapkan teh bisa jadi dasar anak pintar gitu. Makanya marah gitu, dasar anak pintar, dasar anak soleh gitu. Oh itu jangan marah kok banget. Ya tapi itulah, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, karena itu mungkin nempel ya di anak. Karena dia akan, sekali lagi kata pepatah itu, anak bukan pendengar yang baik, tapi anak adalah peniru yang ulung. Nah, jadi kita yang harus memberikan pengambil kesimpulan yang handal. Pengambil kesimpulan yang buruk. Oh ya, betul. Nah, tapi peniru yang baik, pengamat yang baik dan pengambil kesimpulan yang buruk. Jadi orang tua lah yang berperan untuk menjadi contoh yang baik ya di rumah. Nah, terakhir seperti biasa Kang Cece, semua obrolan kita kali ini akan dibungkus oleh apa kata Bu Uki. Mangga, apa kata Bu Uki kali ini? Ya, dari tadi sebenarnya udah kata Bu Uki. Beberapa teori ya, tapi kalau kembali kepada apa yang akan Bu Uki sampaikan di bagian akhir ini adalah ayah dan bunda sekalian, untuk mencegah supaya kita tidak terjerat dalam alur frustrasi ya, alur situasi yang membangkitkan frustrasi. Maka pertama-tama Yuki pengen mengingatkan ayah dan bunda untuk mengenali batas kendali kita atas situasi yang membuat kita marah gitu ya. Kalau misalnya menurut kita tuh termasuk yang gampang marah, sumbu pendek gitu ya, kalau udah marah nggak bisa terkendali, maka biasakan untuk melatih diri ketika kita tahu dalam situasi apa sih kita gampang marah gitu ya. Kemudian dalam kondisi apa juga kita gampang marah. Biasanya kondisi ngantuk, kondisi lapar, kondisi lelah, kemudian waktu yang terbatas itu membuat kita semakin gampang marah. Oleh karena itu Bu Uki sarankan ketika mendampingi putra-putri kita belajar di rumah, jangan pilih di waktu-waktu itu. Pilihlah ketika waktu kita luang dan kondisi kita yang paling enak. Nggak usah marah ketika anak meminta diajari saat ini, tapi katakan, kalau ibu ngajarin adik saat ini, kayaknya ibu bakalan nggak enak ngejelasinnya, dan nanti bisa-bisa ibu malah marahin adik. Mendingan istirahat dulu ibunya, ya boleh nggak gitu.
Nanti kalau setelah ibu lebih enak badannya, setelah ibu istirahat, ibu lebih segar, ibu nanti ajarin adik. Kayak gitu, ya. Kemudian setelah kita kenali apa situasi yang membuat kita mudah marah, kemudian juga kenali, amati kemampuan putra-putri kita sudah sampai mana, kemampuan belajarnya terutama ya, gitu. Karena kemampuan anak berbeda-beda. Di dalam kasus yang kemarin dia nulisnya lama, sementara saudara kembarnya udah nulis cepat. Ibunya mendikte, anaknya belum bisa menulis. Ini banyak sekali prosesnya, dari mulai mendengar sampai dia mengolah. Ini huruf apa ya yang harus aku tulis? Belum lagi barangkali kalau secara motoriknya dia belum cukup matang. Sehingga banyak proses. Nah, dan di situ sempatkanlah, luangkan kita mengamati perkembangan anak-anak kita udah sampai mana. Sehingga apa? Sehingga nanti harapan kita menjadi realistis. Gitu. Karena kalau harapan kita terlalu tinggi, nanti aku mau nemenin anakku belajar, kayaknya bisalah 15 menit beres. Taunya kita teh nggak realistis 15 menit teh gitu. Malah jadinya bertanduk lagi, marah lagi. Nah, jadi untuk mencegah hal-hal semacam itu, kenali anak kita seperti apa. Terutama buat yang siswa kelas 1 sama kelas 7, ini agak harus BUK tekankan, ayah dan bunda yang mengenalinya. Kenapa? Karena guru-guru di sekolah pasti belum pada kenal putra-putri kita, belum ketemu, belum pernah ketemu di kelas, ya kan? Jadi ayah dan bunda lah yang betul-betul mengamati anak kita menulisnya seperti apa, megang pensilnya udah bener apa belum, kayak gitu ya. Jadi ini betul-betul hanya dari ayah dan ibu. Bahkan guru di kelas yang kelas 1 dan kelas 7 kemungkinan besar tidak tahu. Kalau kelas 7 masih mungkin dia bisa baca dari nilai raport SD. Besar. Tetapi kalau kelas 1 kelihatannya agak susah untuk guru mengenal putra-putri Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Yang terakhir adalah karena ini kita bicara dalam rangka mendampingi anak-anak belajar di rumah. Ketika kita tahu bahwa yang harusnya mengajar itu adalah guru, tetapi kondisinya memang tidak memungkinkan, terimalah dulu amanah itu balik ke kita. Sadari bahwa kita memang memang kita bukan guru, kita bukan berprofesi sebagai guru, sehingga banyak hal-hal yang terkait dengan teknis mengajar yang kita pasti minim. Ketika itu diperlukan, ketika hal kendala kita rasakan dalam kemampuan mengajar materi tertentu, maka buatlah komunikasi dengan guru di sekolah tentang materi tersebut supaya kita bisa mengajarkannya kepada putra-putri kita. Tidak menutup kemungkinan kita bisa bertanya pada guru, apakah ini saya sudah mencoba mengajarkan tapi anak saya masih tidak bisa, apakah mungkin prasyarat anak saya untuk belajar sampai ke sini memang belum tercapai gitu kan, sehingga harus mengajarnya agak mundur dulu lagi. Kayak gitu. Itu sangat mungkin untuk dikomunikasikan menurut saya gitu. Ingatlah ya Bunda, tadi bagian yang saya katakan tentang motivasi belajar, agar anak terus-menerus mencintai kegiatan belajar ini, perlu ditumbuhkan rasa cinta yang luar biasa terhadap aktivitas mencari ilmu gitu ya. Kalau kita tidak bisa mengajarkan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan sekolah, barangkali kita kejar aja yang bisa anak kita kejar gitu ya. Kejar dulu melalui apa yang dia suka. Kalau kita hanya fokus pada yang dia tidak bisa, itu hanya akan membuat kondisinya makin tidak juga, nyaman gitu. Jadi mulailah dari yang dia suka, mulailah dari yang anak kita bisa, dan kitanya juga nyaman gitu. Barangkali itu saja. Tentu banyak kekurangan dari apa yang BUK sampaikan, tapi mudah-mudahan memberikan pencerahan, insight ya. Juga BUK suka sekali dengan pertanyaan tadi, apa yang bisa dilakukan oleh lingkungan sekitar. Karena ya kita harus sama-sama aware ya, kita perhatikan juga, itu akan jadi bantuan yang luar biasa. Jika memungkinkan menjadi ada kelompok belajar, walaupun tetap harus ikuti prosedur ini ya, protokol kesehatan, itu pasti akan menjadi bantuan yang berarti buat
tetangga-tetangga kita. Barangkali itu, Bang Idon. Siap. Ini mungkin terakhir dari guru kelihatannya Bu Uki dari Argia Fadilah. Ya. Bu Yuki, hatur nuhun untuk penjelasannya, sangat bermanfaat. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, saya pribadi sebagai guru mapel, waktu itu memberi tugas proyek membuat kerajinan, merasa bersyukur ketika peserta didik dapat berkolaborasi dengan orang tuanya. Alhamdulillah. Dan ada juga orang tua yang kooperatif bertanya pada guru ketika ada pembelajaran yang kurang dipahami. Nah itu tadi bahwa betul. Guru teh sebetulnya bisa jadi, bukan bisa jadi membuka saluran komunikasi ya dengan orang tua. Betul, gitu. Karena walau bagaimanapun kan sebetulnya awalnya tugasnya ke guru dulu, tapi karena anak nggak ke sekolah, jadi guru mengembalikan ke rumah, tapi dengan panduan teknis. Menurut saya gitu, panduan teknis akan sangat membantu buat para orang tua di rumah. Jadi terima kasih Ibu Agia, ya terima kasih. Mudah-mudahan ayah dan bunda, sahabat-sahabat yang berprofesi sebagai guru juga bisa meniru ya, bisa mencoba mengikuti, memberikan panduan untuk orang tua di rumah. Iya, yang jelas jalur komunikasi mungkin harus tetap dijaga dengan pihak sekolah dan rumah. Itu saja mungkin ayah, bunda, akang Cece dan Wadia Balad semua obrolan kita kali ini. Ya. Mudah-mudahan memberi manfaat juga gitu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan tidak terjadi lagi ya. Dan ya betul, doa kita adalah mudah-mudahan peristiwa beberapa hari lalu, bahkan sih sebetulnya kekerasan pada anak itu tidak lagi terulang gitu ya. Dan itu bisa dimulai sama kita, dari diri kita sendiri. Itu saja mungkin, mudah-mudahan bisa ketemu lagi kita Sabtu depan di acara yang sama di Bincang Petang di setiap hari Sabtu sore. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.